Yo guys, welcome back with me in Edi Lopati. Nah, pada video kali ini saya akan nge-review ya teman-teman sebuah iPad ya yang gue pakai udah sekitar 1 tahunan ya. Saya beli di tahun 2022, mungkin 7 atau 8 bulan lalu lah ya gitu. Nah, kali ini saya akan nge-review ini tapi dengan kayak Q&A gitu ya guys ya. Jadi di sini saya menggunakan OpenAI ya teman-teman nih ya. Saya menggunakan OpenAI atau ChatGPT. Jadi ChatGPT ini dia memberi pertanyaan ya teman-teman. Di sini ada 5 pertanyaan kalau kita lihat, dan saya akan jawab ya teman-teman pengalaman menggunakan iPad ini ya. Langsung saja sebelum ke videonya, buat kalian yang belum klik subscribe silahkan klik dulu karena saya akan ada suatu video bermanfaat kalian lainnya ya teman-teman. Oke. Nah, jadi saya perkenalkan dulu, ini iPad generasi ke-6 ya, tahun 2018, dan iPad ini udah berumur sekitar 5 tahunan lebih ya teman-teman. Dan juga untuk yang gua pakai ini storage-nya itu 128 GB, dan ini tuh cuman WiFi only ya teman-teman. Dan gua belinya bekas ya dulu di harga 4 jutaan ya teman-teman. Tapi sekarang gua udah nggak tahu sih untuk harganya berapa ya. Jadi itu sedikit informasi aja buat kalian ya teman-teman. Dan saya pakai iPad ini BTW kuliah ya teman-teman. Oke, jadi langsung saja ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Di sini udah ada pertanyaannya ya, gue bilang tadi. Mungkin nanti gue taruh aja di screen juga ya teman-teman, mungkin di daerah sini ya teman-teman. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman menggunakan iPad Gen 6 2018 untuk bekerja dari jarak jauh? Oke. Ini dari jarak jauh kayak mana ya? Gue juga nggak tahu. Mungkin dari jarak jauh, misalnya kita bawa ke kampus ya teman-teman, dari tempat kita tidur gitu ya, dari rumah kita gitu. Jadi untuk pengalamannya teman-teman selama saya pakai, untuk baterainya lumayan awet ya gue pakai, walau udah lama mungkin ya. Untuk cycle-nya di sini nggak bisa dilihat BTW ya, jadi baterai health-nya itu nggak bisa dilihat ya. Tapi untuk mAh-nya itu kalau nggak salah sekitaran 8.000 ya teman-teman. Dan juga gue pakai itu kan nggak main game gitu, bisa sampai 1 hari teman-teman. Kalau misalnya cuman Word atau PPT gitu ya teman-teman, untuk presentasi gitu. Ya, jadi untuk bekerja jarak jauh mungkin seperti yang gue bilang tadi teman-teman, masih oke banget, enak banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita kerja ringan, nggak edit video ya teman-teman. Tapi kalau misalnya edit video di ringan-ringan juga masih oke lah ya. Yang penting suhunya terjaga gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Oke, apakah iPad Gen 6 2018 masih layak digunakan untuk keperluan multimedia seperti menonton film dan mendengarkan musik? Oke. Di sini saya jawab dulu ya. Kalian itu mintanya banyak atau enggak gitu ya. Kalau misalnya kalian minta banyak ya, audionya harus gini, layarnya harus gini, mungkin ini enggak worth it. Tapi menurut gua untuk keperluan gua sehari-hari ya teman-teman, untuk memakai ini seperti nonton film itu masih layak banget coy. Biar kayak bezelnya ini besar banget ya teman-teman, nih bezelnya ini. Tapi itu enggak masalah sih ya. Yang penting kan kita enak aja ditonton gitu. Terus untuk suaranya, nah suaranya di sini ada yang sedikit kurang sih menurut gua. Kenapa? Soalnya untuk speakernya gue nggak tahu, pokoknya antara dua ini guys, entah ini atau ini ya. Dia tuh kalau misalnya saat dengar musik ya, saat pegang kayak gini kadang tuh ketutupan guys untuk suaranya gitu, karena cuman satu arah doang gitu. Makanya mungkin sedikit itu sih untuk komplainnya. Untuk suaranya masih oke ya guys ya, lumayan keras juga ya, udah melebihi speaker HP ya teman-teman. Dan bukan yang paling kencang juga, tapi ini masih bagus lah ya. Oke ya, jadi pertanyaan kedua oke ya, masih bagus gitu. Kejutan bagus kualitas kamera pada iPhone Gen 6 2018. Mungkin apa kameranya bagus kali ya. Oke. Jadi untuk kameranya itu ya kita tahu lah ya, untuk untuk iPad itu ya teman-teman. Untuk kameranya tuh gue cek dulu ya. Untuk kameranya teman-teman ya nih, lumayan boleh ya nih. Jadi untuk kameranya lumayan boleh sih ya nih. Untuk kamera depan seperti ini ya. Pokoknya untuk kameranya itu gua nggak komplain sih. Soalnya ini kan yang tahun 2018 punya gitu. Jadi kita sudah usah berharap banyak teman-teman. Di sini gua cek dulu untuk resolusinya itu berapa. Soalnya selama gua pakai itu jarang memakai kamera ya teman-teman nih. Untuk resolusinya bisa kita lihat ya teman-teman di sini. Di sini wait, apa kayak gini ya? Nggak bisa sih ya, kayak gini ya teman-teman nih. Kita lihat di sini untuk bisa SD di 30 fps dan HD di 30 fps ya.
Jadi di sini tidak bisa 60 fps ya teman-teman untuk kameranya. Ini cuman bisa 30 fps gitu. Untuk megapikselnya gua tulis aja teman-teman di layar ini, soalnya gua nggak terlalu memperhatikan untuk megapikselnya gitu. Oke, next ya. Jadi untuk kameranya masih oke lah ya, seperti zoom, seperti foto-foto teman-teman ya lumayan oke. Soalnya teman gua juga ada yang pernah foto pakai ini gitu. Mantap ya. Oke. Pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat teman-teman. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Jadi kita masuk ke dalam pertanyaan keempat. Apakah iPad Gen 6 2018 dapat digunakan untuk bermain game dengan lancar? Oke, menarik teman-teman. Jadi sebelum saya bahas dulu buat kalian, apakah game kalian itu seperti game PUBG gitu, seperti game Apex Legends, seperti Car X-Rate ya. Kalau misalnya jawaban kalian iya, atau kalian ingin bermain PUBG ya, itu nggak worth it teman-teman ya. Soalnya ini tuh udah prosesor yang lama punya ya guys ya. Kalau nggak salah dia memakai A10 version ya. Sekarang udah A16 atau 15 Bionic ya, 16 kalau nggak salah. Dan ini tuh nggak worth it teman-teman untuk game-game berat seperti sekelas PUBG, seperti Fortnite. Iya sih, Fortnite juga ya, berat banget ya. Car X-Rate seperti Apex itu nggak bisa teman-teman. Maksudnya bisa, cuman gua nggak saranin gitu. Nah, untuk khusus game Car X-Rate teman-teman, buat kalian yang sekarang kan masih rame ya game Car X-Rate. Game Car X-Rate itu setelah masuk teman-teman ke dalam gamenya, seperti pas masuk gitu, kita di situ kan ada kayak tutorial gitu teman-teman. Pas jalan itu, pas spawn mobil itu kan ada kayak jalan gitu ya, ikuti alurnya gitu. Ini tuh saat di jalannya teman-teman, di pertengahan jalan dia akan crash ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa bermain game Car X-Rate ya untuk sekarang. Gue nggak tahu ya update-nya ke depan, tapi untuk sekarang itu nggak bisa teman-teman di iPad 6 ya teman-teman, di 2018 gitu. Oke, jadi kalau misalnya game-game seperti Clash of Clans atau game puzzle lainnya seperti Mobile Legends masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya kita ya teman-teman, Mobile Legends kadang juga nge-lag ya. Padahal jaringan kita bagus, cuma nanti akan kayak pingnya itu nggak bagus, padahal ping kita bagus gitu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk gamenya ya. Jadi buat kalian yang ingin kompetitif, gue nggak saranin ini. Tapi kalau misalnya cuma bermain casual, game puzzle itu enak, masih lancar jaya ya guys ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir di sini, bagaimana performa baterai pada iPad Gen 6 2018 setelah beberapa tahun penggunaan? Oke. Tadi kan di awal udah gue bilang ya teman-teman, untuk baterainya ini lumayan awet, tapi kalian jangan main game ya teman-teman. Kalau main game di bagian mana ya panasnya? Tunggu, gue lupa. Pokoknya dia ada bagian panas kalau nggak salah di daerah sini ya teman-teman. Kalau misalnya dia udah panas ya, baterainya itu agak cepat habis coy. Kalau apalagi kalau main Mobile Legends tuh palingan cuma 4 atau 5 match ya. Itu masih maksimal banget sih, masih oke sih ya. Tapi buat kalian yang cuma bikin tugas, bikin PPT, bikin laporan, itu masih oke banget. Kalau misalnya cuma nonton doang juga masih oke banget ya guys ya, dengan iPad ini gitu. Masih worth it banget buat kalian yang ingin beli ya. Oke, mungkin cuma itu ya teman-teman dari video kali ini. Maaf banget kalau gue jarang banget upload video. Sebenarnya kemarin gue udah upload video, cuma kena suspend gitu teman-teman. Jadi sekarang ini channel saya ini yang saya upload ini itu kena suspend selama 7 hari teman-teman, gak bisa upload video. Nanti kalau misalnya udah, mungkin ini juga nanti akan beberapa hari ke depan baru upload untuk videonya gitu. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman. Misalnya kalian ingin apalagi yang ingin gua review di iPad ini teman-teman, silahkan komen aja. Mungkin kalian kurang puas gitu ya, atau kalian ingin membeli iPad ini ya. Nah, kalau misalnya ingin membeli ya teman-teman, kalian ingin rencana membeli, cek dulu kebutuhan kalian itu apa gitu. Kalau misalnya cuman untuk tugas, untuk kuliah seperti PPT atau Word atau bikin laporan dan lain-lain, ini masih oke banget ya teman-teman buat pengganti laptop kalian ya sementara gitu. Karena ini tuh ringan banget, kalau nggak salah sekitar 600 atau 500 gram ya teman-teman, gua lupa ya. Ya, jadi begitulah ya teman-teman untuk review iPad kali ini. Yang gua ini masih mulus banget sih bodinya, ini kayak nggak ada apa-apa gitu nih ya guys. Untuk layarnya aman aja juga ya. Jadi yang penting enak untuk dipakai gitu. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu teman-teman ya. Dan BTW di sini saya nggak pakai mic teman-teman. Mungkin nanti suaranya kayak agak celengeh-celengeh gitu karena saya akan memakai Adobe Podcast ya. Jadi dia akan enhance-nya suara gitu, seperti kayak
di mic ya teman-teman, padahal saya nggak pakai mic gitu. Oke, dan terima kasih kalian sudah nonton sampai akhir dan see you next video, bye bye.